Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Rizky Diantari, NIM J 5102153666. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan antibiotik. Jadi, dalam aplikasinya, antibiotik itu bisa digunakan sebagai terapi untuk mengendalikan terjadinya infeksi dan sebagai profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi. Mekanisme kerja antibiotik secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan mengubah struktur dan fungsi dari dinding sel bakteri, yang kedua dengan mencegah terjadinya sintesis protein dan juga asam folat pada bakteri, dan yang terakhir dengan mencegah terjadinya replikasi genetik. Nah, yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai penggunaan antibiotik sebagai terapi. Sebagai terapi, antibiotik ini digunakan apabila sudah terjadi infeksi. Nah, nanti dalam aplikasinya, antibiotik itu bisa digunakan sebagai terapi empiris dan juga sebagai terapi definitif. Kapan antibiotik bisa digunakan sebagai terapi empiris? Yaitu pada kondisi ketika kita belum mengetahui jenis bakteri apa yang menyebabkan infeksi. Apakah dia bakteri aerob atau anaerob? Apakah dia bakteri gram negatif ataupun gram positif? Sehingga pada terapi empiris ini nantinya akan menggunakan antibiotik jenis spektrum luas atau disebut juga broad spectrum. Contohnya itu antibiotik ampicillin. Nah, selanjutnya bisa juga digunakan untuk terapi definitif. Antibiotik sebagai terapi definitif itu dapat digunakan dalam kondisi kita sudah mengetahui secara pasti bakteri apa yang menyebabkan infeksi tersebut. Sehingga nanti untuk antibiotik yang digunakan itu merupakan antibiotik dengan spektrum sempit. Pemberian antibiotik sebagai terapi itu dapat diberikan dengan antibiotik tunggal maupun antibiotik kombinasi. Kapan antibiotik kombinasi perlu diberikan? Yaitu dalam kondisi infeksi berat seperti pada abses abdominal atau ada kecurigaan adanya polibakteri. Jadi polibakteri itu dia merupakan infeksi yang dia disebabkan oleh 2 atau lebih jenis bakteri, sehingga nantinya perlu menggunakan antibiotik lebih dari 1 jenis. Selanjutnya kita beralih ke antibiotik sebagai profilaksis. Jadi antibiotik sebagai profilaksis itu merupakan pemberian antibiotik sebelum, saat, dan 24 jam pasca tindakan atau operasi. Di mana di sini untuk tujuan pemberiannya itu untuk mencegah terjadinya suatu infeksi. Selain itu, pemberian antibiotik secara profilaksis ini dia bertujuan untuk menurunkan kejadian ILO atau infeksi luka operasi. Yang kedua, dia bisa menurunkan angka morbiditas dan juga mortalitas pasca tindakan atau operasi. Yang ketiga, bisa menghambat munculnya flora normal yang resisten, dan yang terakhir nanti bisa meminimalkan biaya pelayanan kesehatan. Nah, dalam memilih antibiotik profilaksis itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk antibiotiknya itu harus sesuai dengan sensitivitas dan pola infeksi tersering. Yang kedua, untuk antibiotik yang digunakan sebagai profilaksis tidak boleh mempengaruhi anestesi. Yang ketiga, toksisitasnya itu rendah, baik untuk ibu maupun janin. Yang keempat, spektrumnya itu sempit. Spektrum sempit ini dia itu untuk mencegah terjadinya resistensi. Nah, selanjutnya, bagaimana dosis pemberian dari antibiotik profilaksis?
Jadi antibiotik profilaksis itu dia menggunakan dosis yang tinggi, yaitu dosis yang dia itu memiliki minimal 2 kali daya hambat dibandingkan antibiotik sebagai terapi. Nah, nanti untuk pemberian antibiotik profilaksis itu dia diberikan secara intravena dan dianjurkan diberikan dalam bentuk drip. Kapan antibiotik profilaksis diberikan? Jadi antibiotik profilaksis diberikan itu nanti dia itu 30 menit sebelum dilakukannya tindakan atau pada pasien dengan operasi seksiosesi. Nah, selanjutnya, kapan antibiotik profilaksis itu bisa dilakukan pengulangan atau kapan dosis profilaksis itu dapat dilanjutkan sebagai terapi, yaitu pada kondisi-kondisi apabila pada tindakan yang dia itu membutuhkan waktu lebih dari 3 jam atau pada tindakan yang dia itu menyebabkan terjadinya perdarahan lebih dari 1500 ml, maka nanti dapat dilakukan pengulangan pemberian antibiotik. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan antibiotik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.